Pandangan umum pembelajaran PPKN untuk SMA kelas 1 atau kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pengenalan pembelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 1 dapat dilaksanakan. PPKN merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila, penyadaran akan norma dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengembangan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan penghayatan terhadap filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dimaksudkan sebagai upaya membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran PPKN adalah upaya mengembangkan kualitas warga negara secara utuh dari berbagai aspek kehidupan. Mata pelajaran PPKN untuk kelas 1 atau kelas 10 itu memiliki 4 kompetensi inti dan 28 kompetensi dasar. Nanti kita pelajari untuk kelas 1 atau kelas 10, di mana PPKN untuk kelas 10 itu memiliki 4 kompetensi inti atau KI 1 sampai dengan KI 4 dan 28 kompetensi dasar. Dalam proses pembelajarannya, KI 3 atau pengetahuan dan KI 4 atau keterampilan disajikan melalui pembelajaran langsung atau direct teaching. Sedangkan KI 1 sikap spiritual dan KI 2 sikap sosial dilaksanakan melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching melalui keteladanan, ekosistem pendidikan, dan proses pembelajaran pengetahuan dan keterampilan. Nanti guru mengembangkan sikap sosial dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi peserta didik. Proses pembelajaran KI 1 atau sikap spiritual dan KI 2 atau sikap sosial dalam mata pelajaran PPKN ditumbuhkan sebagai akibat dari kompetensi pengetahuan dan keterampilan dalam KI 3 dan KI 4. Contohnya, pada saat mempelajari wawasan Nusantara, menumbuhkan sikap peduli, juga sebagai dampak mengiring dari proses pembelajaran yang dirancang, sehingga menumbuhkan sikap dalam KI 1 dan KI 2. Seperti contoh, mempelajari dengan diskusi kelompok, menumbuhkan sikap kerjasama dan toleransi. Yang telah disebutkan di atas, ada sebaran KI dan kompetensi dasar. Nanti KI 1 atau sikap spiritual, ini contohnya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nanti untuk KI 2, untuk KI 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan seterusnya. Nanti kita pelajari satu persatu di mata pelajaran PPKN secara khusus. Kita lihat aja. Kompetensi inti kelas 1 diajarkan ke dalam 28 kompetensi dasar yang akan ditransformasikan dalam kegiatan pembelajaran 1 tahun atau 2 semester yang terurai dalam 32 minggu. Nah, peserta didik agar kegiatan pembelajaran tidak terasa terlalu panjang, maka 32 minggu itu dibagi menjadi 2 semester. Semester pertama dan semester kedua, masing-masing 16 minggu. Dengan demikian, waktu efektif untuk kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN sebagai mata pelajaran wajib di SMA itu disajikan dalam waktu 2 kali 45 menit dalam 1 minggu. Berdasarkan jumlah KD, terutama yang terkait dengan pembelajaran KI 3, ruang lingkup materi pembelajaran yang terdapat dalam buku teks pendidikan PPKN itu untuk kelas 10 terdiri dari 7 bab
di mana setiap bab diuraikan sebagai berikut. Nanti bab 1 itu kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nanti bab 2 itu ketentuan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti bab 3 kewenangan lembaga-lembaga negara dalam menurut UUD 1945. Nanti bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Di bab 5 integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 6 itu tentang ancaman terhadap NKRI, dan bab 7 mengenai wawasan Nusantara. Nanti setelah pembelajaran khusus kita akan belajar bab 1 sampai dengan bab 7. Darinya nanti bagaimana skenario pembelajaran PPKN itu untuk semester 1 atau semester ganjil itu ada 4 bab, dari bab 1 sampai bab 4, dimana contohnya itu bab 1 hanya 4 kali pertemuan. Di dalam satu pertemuan itu ada 2 jam tatap muka atau 2 kali 45 menit. Nanti setiap akhir bab biasanya ada ulangan harian yang dilaksanakan setelah terselesaikannya satu bab atau terselesaikannya satu kompetensi dasar. Lalu setelah terselesai antara bab 1 dan 2 biasanya akan diadakan ulangan tengah semester atau PAT. Kemudian berikutnya bagaimana strategi pembelajaran PPKN itu. Nah, pembelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Cikembar dari kelas 1 atau kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu mengacu kepada kurikulum 2013, di mana dalam mengembangkan 2 modus pembelajaran, yaitu pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran langsung itu adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung antara guru dengan siswa di kelas. Sedangkan pembelajaran tidak langsung, nanti pembelajaran berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Artinya dalam pembelajaran tidak langsung, bagaimana sikap siswa tersebut menerapkan nilai-nilai yang sudah dipelajari di pembelajaran tidak langsung. Lalu, jenis pendekatan dalam pembelajaran PPKN itu ada pendekatan saintifik. Nah, pembelajaran dalam pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik. Jadi, untuk pembelajaran PPKN juga sama, harus mengikuti pembelajaran secara umum, di mana pembelajarannya harus mendekatkan diri kepada scientific atau discovery learning atau inquiry learning. Nah, kenapa itu perlu dipelajari secara saintifik? Itu artinya siswa nanti mau didorong untuk kemampuan peserta didik menghasilkan karya konseptual baik individual maupun kelompok. Lalu bagaimana dengan model-model pembelajaran untuk pembelajaran PPKN? Seperti mata pelajaran yang lain, PPKN juga mengenal model pembelajaran, bisa PBL atau Problem Based Learning, atau Discovery Learning, atau Inquiry Learning, atau Problem Based Learning. Pokoknya pembelajaran-pembelajaran yang lebih mengutamakan kreativitas dan aktivitas siswa. Nah, di akhirnya, setelah akhir pembelajaran, biasanya ada penilaian-penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Lalu ditunjang oleh tugas-tugas harian. Biasanya tugas-tugas itu bisa dikumpulkan dalam portofolio atau dalam bentuk video. Kalau misalkan dari penilaian tersebut masih di bawah KKM, nanti ada pembelajaran remedial dan pengayaan. Setelah semua proses pembelajaran itu selesai, maka biasanya guru mata pelajaran atau wali kelas mengadakan interaksi dengan orang tua untuk di akhir bab pelajaran.
di mana nanti pihak guru atau wali kelas dapat berkonsultasi tentang kemajuan peserta didiknya atau anak didiknya di kelas yang diberitahukan langsung kepada orang tuanya. Demikianlah paparan singkat secara umum tentang pembelajaran PPKN kelas 1 selama 1 pelajaran penuh. Terima kasih atas perhatiannya.